Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Imelyanti Krisma. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bab 7 bertema dengan haki, hak atas kekayaan intelektual. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke dalam materi. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang perlindungan hukum haki. Jadi teman-teman, pengaturan secara hukum tentang haki di Indonesia adalah terdapat dalam yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Itulah perlindungan hukum haki di Indonesia. Selanjutnya di topik 2 kita akan membahas tentang pengertian dan pengelompokan haki berikut ini. Di pembahasan yang kedua, di pembahasan kedua kali ini kita akan membahas tentang pengertian haki dan pengelompokan haki. Jadi teman-teman, haki, hak atas kekayaan intelektual, adalah padanan kata yang biasa digunakan IPR, Intellectual Property Rights. Pengertian secara substantif yaitu pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang memang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Lalu pengelompokan haki, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Jadi manusia ini memang memiliki bakat, entah itu di bidang seni, entah itu di bidang teknologi, entah itu di bidang sastra, dan entah itu di bidang-bidang lainnya yang manusia ini dapat mencurahkannya, entah itu berupa buku, entah itu berupa musik, entah itu berupa teknologi seperti zaman sekarang. Jadi itulah haki teman-teman, hak atas kekayaan intelektual. Jadi memang hak atas kekayaan yang berasal dari intelektual manusia. Itulah pengertian singkat dan pengelompokan tentang haki. Selanjutnya di topik 3 kita akan membahas tentang objek haki berikut ini. Baik, kita masuk di topik yang ketiga. Di topik ketiga kali ini kita akan membahas tentang objek haki. Seperti yang kalian lihat di atas ya teman-teman. Objek haki ada dua. Yang pertama yaitu hak milik industri. Jadi hak milik industri ini objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Yang kedua, objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Lalu objek merek adalah karya-karya berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan produk yang lainnya. Lalu objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan paten yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk, jadi desain produknya. Lalu yang kedua yaitu hak cipta. Nah, hak cipta ini, objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya seperti di bidang musik, di bidang penulisan buku, seperti itu teman-teman. Itulah contoh objek-objek haki. Selanjutnya di topik 4 kita akan membahas tentang hak paten berikut ini. Kita masuk di pembahasan yang keempat. Di pembahasan keempat kali ini kita akan membahas tentang hak paten. Jadi teman-teman, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Jadi teman-teman, hak paten ini hanya dikhususkan untuk di bidang invensi teknologi saja. Jadi untuk musik, untuk sastra, untuk yang lainnya itu beda lagi haknya. Itu ada lagi hak merek, itu ada lagi hak cipta, dan kita akan membahas di slide berikutnya. Jadi itulah pengertian singkat tentang hak paten. Selanjutnya di topik 5 kita akan membahas seperti yang tadi saya bilang, hak merek berikut ini. Kita masuk di topik yang kelima. Di topik kelima kali ini kita akan membahas tentang hak merek. Jadi teman-teman, hak merek ini dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang sendiri adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Jadi untuk membedakan biasanya merek ini berupa logo ya, gambar seperti contohnya Starbucks, itu ada lambang yang sudah mendunia sekali, dan itu ketika kita melihat merek itu pasti kita langsung tertuju, oh ini Starbucks, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Jadi merek ini identik dengan yang tadi saya bilang, logo atau produk yang ketika perusahaan itu atau suatu restoran atau rumah makan itu membuat suatu logo atau mereknya, nah itu menjadi ciri khusus ketika orang awam atau orang umum melihat logo itu pasti teringat akan perusahaan itu, teringat akan restoran itu. Jadi itu gunanya logo teman-teman atau merek untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainnya agar tidak sejenis, jadi mempunyai ciri khas dari mereknya. Itulah pengertian singkat tentang hak merek. Selanjutnya di topik 6 kita akan membahas tentang hak cipta. Berikut ini. Kita masuk di topik terakhir pada bab ini, yaitu topik 6 yang berjudul hak cipta. Jadi teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta didefinisikan sebagai berikut. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi hak cipta ini biasa ditujukan untuk seseorang yang bergelut di bidang seni, entah itu di bidang sastra, seperti itu ya teman-teman. Biasanya hak cipta ini di dalamnya ada dua, yaitu pencipta dan ciptaannya. Nah, pencipta ini adalah orang yang memiliki daya intelektual di dalam dirinya, memiliki rasa dan menuangkannya ke dalam sebuah ciptaan, yaitu berupa entah itu lagu, entah itu lirik, entah itu buku, seperti itu ya teman-teman. Itulah penjelasan singkat tentang hak cipta. Inilah akhir dari review bab 7, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Sampai sini saja video saya untuk pembelajaran mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata selama penyampaian materi. Saya harap kalian menikmati video review pembelajaran kali ini dan bermanfaat bagi kalian juga, menambah ilmu kalian. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Bye.